Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Albarik, saya dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan pemikiran yang mengadasi peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya di Indonesia. A. Pemikiran dan peristiwa penting di Eropa. Abad ke-15 merupakan abad baru bagi kehidupan masyarakat Eropa pada zaman tersebut. Masyarakat Eropa terbebas dari zaman kegelapan. Masyarakat Eropa mulai mengembangkan berbagai pendidikan hingga melahirkan berbagai pemikiran seperti Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, afklarung, dan revolusi industri. 1. Renaissance. Faktor pendorongnya yaitu perubahan aktivitas gereja, kemunculan kota-kota dagang, terus pengaruh kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Pada masa Renaissance, filsafat Yunani dan Romawi kuno mampu menjawab pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh pihak gereja. Pengaruh Renaissance yaitu penemuan-penemuan baru bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. 2. Merkantilisme. Berasal dari kata merchant yang berarti pedagang. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara dibentuk oleh masyarakat dan banyaknya aset yang dimiliki oleh negara tersebut. Tujuan dari merkantilisme adalah mengumpulkan emas dan perak atau logam mulia sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Terus muncul paham baru yaitu kapitalisme dan sosialisme. Terus timbul imperialisme modern, munculnya industri secara besar-besaran, dan terjadi urbanisasi dari desa ke kota. B. Pengaruh pemikiran dan peristiwa penting di Eropa bagi masyarakat Indonesia. 1. Bidang politik. A. Praktik politik kolonial. Indonesia dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa. 2. Bangsa-bangsa Eropa yang menguasai Indonesia yaitu adalah negara Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Yang B. Muncul paham baru yaitu paham liberalisme, paham kapitalisme, dan paham sosialisme. 2. Bidang ekonomi. Perkembangan industri gula yang ditandai dengan berdirinya beberapa pabrik gula di Indonesia. Pembangunan jaringan transportasi kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan. 3. Bidang sosial. A. Perkembangan pendidikan. Pendidikan estate school atau sekolah angka 1 dan trade school atau sekolah angka 2. B. Penyebaran agama Nasrani. Penyebaran agama Katolik oleh Ordo Fransiskan dan Dominikan. 4. Bidang budaya. A. Pengaruh arsitektur berarti pengaruh kebudayaan barat dalam bidang arsitektur. Ciri-ciri. 1. Negara merupakan satu-satunya pengusaha ekonomi. Ciri-ciri kedua, tujuan utama kegiatan perekonomian adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. 3. Reformasi gereja. Tokoh pelopornya yaitu Martin Luther pada tahun 1483 sampai 1549. 2. Ulrich Zwingli pada tahun 1484 sampai 1531. Yang ketiga yaitu John Calvin pada 1509 sampai 1547. Faktor penyebabnya yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik seperti penjualan surat aflat atau surat pengampunan dosa. Perkembangan humanisme yang menyebabkan banyak orang dapat membaca Alkitab. 3. Paus mempunyai kekuasaan besar yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala negara. 4. Aufklärung. Pada periode Aufklärung beberapa tokoh mengungkapkan gerakan pembaruan. 2. Gerakan pembaruan tersebut perlu dilakukan karena gereja membawa kreativitas manusia berlawanan dengan gereja. 4. Tokoh utama pendukung Aufklärung adalah Immanuel Kant. 4. Periode Aufklärung yang diceritakan Immanuel Kant dikenal sebagai zaman baru. 5. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan sebuah fenomena yang
mengubah kegiatan industri. 2. Dampak revolusi industri yaitu terjadi perubahan sistem sosial kemasyarakatan. Dapat dilihat pada bangunan-bangunan peninggalan bangsa Eropa di Indonesia. Terus yang B, perubahan gaya hidup. Pembangunan tepat pesta yang disebutkan social state. 2. Adanya gerakan pakaian baru berupa blouskran yaitu mekan dan tapi dan sebagai pemanis penampilan saat pesta.